Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Elvira Rahmawati Mala dari Statistika 2012. Di sini saya mewakili kelompok kami yang terdiri dari saya pribadi, Ayun Kana Matematika 2012 dan Rizky Nur Okta Statistika 2012. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Faiza yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami bisa mempresentasikan tugas besar algoritma dan struktur data 1. Selanjutnya, saya memohon maaf dikarenakan kedua teman saya tidak dapat mengikuti presentasi yang akan saya jelaskan ini. Oke, langsung saja. Kelompok kami memilih nomor 3, yaitu tentang fungsi rekursif. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa fungsi rekursif itu. Fungsi rekursif adalah fungsi yang berisi definisi dirinya sendiri, kemudian fungsi yang memanggil dirinya sendiri, dan prosesnya terjadi secara berulang-ulang, serta yang perlu diperhatikan adalah stopping rule. Pada soal nomor 3, kita diminta untuk menghitung A pangkat N dengan fungsi rekursif, di mana N adalah bilangan positif integer. Petunjuknya di sini, jika N memenuhi kondisi yaitu sama dengan 1, maka A pangkat N sama dengan A. Tetapi jika tidak dan N adalah bilangan genap, maka A pangkat N adalah A pangkat N per 2 dipangkatkan 2. Dan jika tidak memenuhi kedua kondisi di atas, maka A pangkat N sama dengan A dikali A pangkat N min 1. Berikut adalah pseudocode-nya. Pertama kita deklarasikan terlebih dahulu bahwa X dan Y adalah bilangan integer. Next. Deskripsinya adalah fungsi pangkat yang parameternya memuat integer A dan integer N, di mana ada beberapa kondisi, yaitu jika N sama dengan 0, maka pangkat sama dengan 1. Jika N sama dengan 1, maka pangkat sama dengan A. Jika tidak, maka kita masuk ke dalam kondisi jika N modulo 2 sama dengan 0, maka pangkat sama dengan A dikali pangkat dalam kurung A, 2N min 2 per 2. Selanjutnya, jika tidak memenuhi kondisi sebelumnya, maka pangkat adalah A dikali pangkat dalam kurung A, N min 1. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut saya lampirkan langkah-langkah recursive call. Misalnya kita ingin mencari berapakah nilai pangkat 2,3 dengan menggunakan fungsi rekursif, maka awal mulanya fungsi pangkat 2,3. Berarti di sini A-nya sama dengan 2 dan N sama dengan 3. Selanjutnya kita melihat kondisi yang sudah ada dalam program sebelumnya. Apakah 3 sama dengan 0? Tentu tidak. Kemudian apakah 3 sama dengan 1? Tentu tidak. Kemudian kita masuk lagi ke kondisi selanjutnya. Apakah 3 modulo 2 sama dengan 0? Tidak. Maka dia masuk ke dalam kondisi terakhir, yaitu pangkat sama dengan A dikali pangkat A, N min 1. Sehingga hasilnya yaitu pangkat sama dengan 2 dikali pangkat 2,2. Nah, pangkat 2,2 ini kemudian dibawa lagi ke dalam fungsi di atas sebagai berikut. Apakah 2 sama dengan 0? Tidak. Kemudian apakah 2 sama dengan 1? Tidak. Apakah 2 modulo 2 sama dengan 0? Iya. Sehingga pangkat sama dengan A dikali pangkat A, 2N min 2 per 2. Hasilnya adalah 2 dikali pangkat 2, 2 kali 2 min 2 per 2. Atau hasilnya adalah 2 dikali pangkat 2,1. Selanjutnya pangkat 2,1 ini kita masukkan lagi ke dalam fungsi di atas, yaitu di mana A adalah 2 dan N adalah 2. Apakah 2 sama dengan 0? Mohon maaf, apakah di sini pangkat 2,1? Apakah 1 sama dengan 0? Tentu tidak. Kemudian apakah 1 sama dengan 1? Iya, sehingga nilai pangkat adalah parameter A itu sendiri, yang dalam kasus ini adalah 2. Karena nilai tersebut sudah didapatkan, maka dengan menggunakan fungsi rekursif, fungsi yang sudah ada sebelumnya, misalnya di sini kita mendapatkan fungsi pangkat 2,1 sama dengan 2. Sehingga untuk menjawab fungsi pangkat 2,2, kita mengikuti rumus yang sudah ada, yaitu 2 dikali pangkat 2,1. Kita sudah dapatkan bahwa pangkat 2,1 sama dengan 2, sehingga 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian
hasil tersebut kita bawa lagi kepada fungsi sebelumnya, yaitu 2 dikali pangkat 2,2. Nah, kita tahu kalau pangkat 2,2 sama dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke dalam program C++. Nah, seperti ini. Bedanya dengan pseudocode tadi, nilainya kita langsung masukkan ke, misalnya jika n sama dengan 0 maka return 1. Jika n sama dengan 1 maka return A, nilai itu sendiri. Kemudian jika n modulo 2 sama dengan 0 maka kita masuk ke return A dikali pangkat A, 2 kali n min 2 per 2. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi maka return A kali pangkat A, n min 1. Nah, di sini pada program awal nanti kita diminta untuk memasukkan nilai A. Kemudian memasukkan nilai n dan hasil pangkat adalah pangkat A, n. Nah, mari kita jalankan programnya. Nah, misalnya kita masukkan A sama dengan 2. Kemudian n sama dengan 3. Nah, maka hasilnya adalah 8. Seperti itu. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.